Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita kembali, yaitu Tauhid pada kitab Badul Amali halaman 28. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa ma af'alu khairin fi hisabin minal imani mafrudul wisali wala yuqda bi kufrin wartidadin bi ahrin aw bi qatlin wahtizalin. Wa ma af'alu khairin, dan tidak ada perbuatan baik, dan tidak ada perbuatan baik fi hisabin, di hisab, fi hisabin, dihisab atau dianggap, minal imani, dari iman, minal imani, dari iman, mafrudul wisali, dengan keadaan sambung dengan iman. Mafrudul wisali, dengan keadaan sambung dengan iman. Maksud daripada bait di sini adalah wa ma af'alu khairin fi hisabin minal imani mafrudul wisali. Perbuatan baik seperti ketaatan, ibadah, baik ibadah dengan harta atau dengan badan, kita sholat, kita puasa, dengan harta kita sedekah, kita zakat, dan lain sebagainya, itu tidak dianggap daripada iman. Jadi bagaimana? Jadi iman itu lain, ibadah itu lain. Paham ya? Iman itu tersendiri, ibadah juga tersendiri, amal juga sendiri. Kalau iman itu urusannya dengan hati, kalau ibadah, amal itu urusannya dengan perbuatan kita. Maka dari itu tidak ada samanya antara amal dengan iman. Cuma mungkin bisa disambungkan. Kalau imannya kuat, maka amalnya akan baik dan juga kuat. Kalau imannya lemah, amalnya mungkin juga ikut lemah. Maka dari itu di sini dilanjutkan mafrudul wisali. Artinya bagaimana? Artinya ketika amal tidak ada hubungannya dengan iman, akan tetapi ketika amal tersebut tidak dibarengi dengan keimanan, maka amal tersebut tiada gunanya, maka amal tersebut tidak dianggap. Maka dari itu di sini dikatakan di syarahnya mafrudul wisali hala kauniha mafrudul wasliha bil iman, harus sambung dengan iman. Ketika orang beramal harus sambung dengan iman. Kenapa? Karena iman ini adalah sebagai nominal yang menjadikan amal tersebut bisa dianggap. Seperti halnya kita beramal itu adalah kita mengumpulkan nominal 0000. Seberapa banyak kita beramal, seberapa banyak nominal 0 yang kita kumpulkan. Nah, ketika nominal 0 ini tidak kita dahului dengan iman, ya berarti iman di sini bisa diperumpamakan seperti angka yang ada di depan 0. Nah, seberapa 0 itu banyak sedikit, otomatis tidak ada nilainya, 0. Kalau kita matematika 0, nggak ada nilainya. Akan tetapi ketika nominal 0 tersebut kita dahului dengan angka 1, 2, sampai 9, nah maka nominal 0 tersebut akan bernilai 01 didahului dengan angka 1, berarti menjadi 10. 02 didahului dengan 3, berarti 300. 09
didahului dengan 1, berarti 1 miliar. Nah, seperti itu. Akan tetapi jikalau 0 tidak didahului dengan angka, otomatis kosong. Zong. Begitu pula halnya orang yang tidak punya iman, dia beribadah, dia beramal baik, beramal solidaritas kepada makhluk, Masya Allah. Akan tetapi dia tidak muslim, tidak mukmin, maka dari itu seperti halnya dia mengumpulkan nominal 0. Gak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat karimnya, sifat kedermawanannya, Allah membalasnya di dunia. Maka dari itu ketika ada orang kafir bersedekah, berdharma, kemungkinan dia akan kaya di dunia. Akan tetapi kelak di akhirat tidak dapat apapun. Kenapa Ustadz? Padahal dia baik begini. Sebabnya dia tidak punya iman. Seperti itu. Maka dari itu di sini dikatakan fa inna af'alal khairi la yu'taddu biha bidunil iman bittifaqi ahlil haqq. Maka dari itu bisa dipastikan bahwasanya perbuatan baik tidak dianggap apabila tidak disertai keimanan. Ini adalah kesepakatan ahlul haq, kesepakatan para ulama yang konsisten dengan kebenaran. Wa inna kamalal imani bil a'mal. Adapun hubungannya iman dengan amal itu sebagai penyempurna, seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Ketika imannya kuat, amalnya akan semakin kuat. Berarti iman itu ada naik, ada turun, pasang surut seperti air, seperti itu. Wa yuqalu al-imanu yazidu wa yanqus ay bil a'mal. Iman seseorang bisa bertambah, bisa kurang. Buktinya apa Ustaz? Alamatnya apa? Alamatnya dengan amal. Ketika amal orang tersebut kelihatannya baik, banyak, kuat, berarti imannya lagi naik, lagi meningkat. Ketika amalnya males-malesan, males, mau amal soleh berat, berarti imannya kurang. Nah seperti itu. Ini kalau untuk orang muslim yang biasa. Artinya orang muslim selain Nabi dan Rasul. Kalau Nabi dan Rasul enggak. Nabi dan Rasul sudah paling puncak. Tidak bisa kita mengatakan Nabi dan Rasul imannya naik turun. Nggak bisa. Kalau semisal wali orang biasa mungkin. Pokoknya kalau sudah Nabi, imannya sudah sempurna. Seperti itu. Wallahu a'lam. Kemudian bait yang kedua, wala yuqda bi kufrin wartidadin bi ahrin au bi qatlin wahtizali. Wala yuqda, dan tidak bisa dipastikan dan tidak bisa diputusi bi kufrin, dengan hukum kafir, wartidadin, dan murtad. Seseorang tidak bisa dinyatakan kafir atau murtad bi ahrin, dengan melakukan zina. Na'udzubillah, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Bi ahrin, dengan melakukan zina, au bi qatlin, atau melakukan pembunuhan. Wahtizalin, dan mencuri. Jadi hubungan bait di sini dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah membahas iman seseorang itu bisa naik, bisa turun. Buktinya dengan kita lihat amal perbuatan orang tersebut. Nah, kalau untuk kekafiran, otomatis ketika turun menjadi down, jadi batas merah 0, otomatis tidak ada iman. Nah, tidak ada iman atau orang tersebut tidak dikatakan muslim atau mukmin, itu dengan apa Ustaz? Sebabnya di luar sana ada orang mengatakan orang melakukan zina, dia sudah murtad. Orang melakukan dosa besar,
dia keluar dari Islam. Apakah pernyataan tersebut benar? Tidak. Di sini dikatakan wala yugdo bi kufrin wartidadin bi ahrin au bi qatlin wahtizali. Tidak bisa orang itu dinyatakan kekafiran dengan perbuatan zina, nggak bisa. Sebenarnya orang Mu'tazilah mengatakan ketika orang berbuat maksiat dia telah keluar dari Islam. Itu tidak benar. Maka dari itu di sini seorang itu tidak bisa menjadi kafir atau murtad dengan perbuatan zina atau membunuh atau mencuri. Tidak bisa. Karena iman seseorang sudah pasti ada ketika membaca syahadat, selama dia tidak melakukan sesuatu yang membatalkan syahadatnya. Apa sesuatu yang membatalkan syahadat? Yaitu perbuatan atau ucapan atau i'tiqad, keyakinan dia tidak meyakini Tuhan atau tidak meyakini ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semoga dengan apa yang kita utarakan di sini kita semakin meningkat iman kita. Iman kita selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala agar kita hidupnya tenang, hidupnya bisa nyaman dan bisa merasakan halawatul iman, manisnya keimanan, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.